sekarang nomor 7. Iya, ini lambang X ada kotak ya, kurung peta ya. Kalau Fajri ngomongnya kurung peta dengan bahasa yang lebih sederhana saja ya. Mewakili atau menyajikan atau menampilkan ya bilangan bulat terbesar ya yang tidak lebih dari X. Ya, dikasih contoh misalkan kalau dituliskan dalam kurung peta itu 1,8. Kalau Indonesianya 1,8 ya. Sama dengan 1 ya, berarti 8-nya hilang. Kan bilangan bulat yang terbesar itu 1 ya. Nah, berapapun dia punya digit di belakang koma dibuang saja. Ini sebetulnya nanti kalau materi pelajarannya namanya fungsi tangga ya. Kalian bisa cari di internet atau di buku-buku lain tentang fungsi tangga. Karena mungkin di kurikulum nasional secara khusus dibahas ini sepertinya belum ada ya. Apa aja nggak tahu. Apakah sekarang di SMA juga sudah dibahas? Apalagi SMP atau SD. Sepertinya belum ya. Nah, nanti tinggal dilihat. Nah, kalau negatif 2,1 ya kan berapa? Kan begitu. Nah, dia dibulatkan ke bawah, ya, dibulatkan ke bawah menjadi bilangan negatif yang lebih kecil. Jadi negatif 2, ya kan? Nah, itu kan negatif 3, tidak lebih besar. Ya, tidak. Kalau kamu buat negatif 2, berarti kan negatif 2-nya lebih besar dari negatif 2,1. Berarti dia, perhatikan kesannya bilangan bulatnya kamu kurangkan dengan 1. Nah, gitu aja gampangnya, ya kan? Negatif 2 menjadi negatif 3. Jadi kalau pembulatan ke bawah ini, kalau secara khusus nanti namanya fungsi lantai atau floor ya. Floor nanti ada juga pembulatan ke atas ada ya secara khusus. Tapi hari ini kita ngebahas yang pembulatan ke bawah. Ya, dibilang di bulat-bulatan sih enggak ya. Pokoknya bilang bulatnya. Kalau di pembulatan nanti ada aturan pembulatan gitu ya. Jadi kurang tepat juga kalau dikatakan pembulatan atau rounding ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jumlah semua akar-akar. Jadi maksud dari akar-akar ini X yang memenuhi ya. X yang memenuhi. Karena kalau kalimat akar-akar ini suka menjadi bingung. Nggak ada kuadratnya kok akar gitu ya. Jadi bahasa ininya kamu lihat aja bahwa X yang memenuhi persamaan ini menjadi benar. Begitu saja. Oke, sekarang kita lihat. Jadi ini ada yang harus Pak jelaskan dulu. Kalau begitu kita lihat dulu, cari dulu. Langkah pertamanya adalah ringnya berapa ya? Nah, kan gitu. Supaya nanti tidak coba-cobanya banyak banget kan begitu. Ini salah satu kuncinya ya. Tentukan dulu. Misalkan X-nya kita anggap bilangan bulat. Ya. Jadi 3X tambah 2. Jadi kalau bilangan bulat kita anggap dia bilangan bulat. Kita anggap dulu 3X nggak pakai desimal, nggak pakai koma-koma, bukan pecahan. Nah, kurang lebih kita akan dapatkan nanti X-nya sama dengan min 5/2. Ya kan? Jadi lihat di sini. Ya, berarti kan kalau kita lihat 2X dikali negatif 2, berarti kan X ini ringnya jadi bilangan negatif ya. Nah, karena bilangan bulat kita anggaplah negatif 3, negatif 4, negatif 5, terus ke kiri. Nah, ini kan tujuannya Pak, supaya nanti kita nggak melebar, nggak makan waktu, nyoba dengan bilangan yang positif. Itu. Yang kedua, kita lihat ya, kalau dia ditanding peta, karena kan dibulatin ya, berarti kan 3X tambah 2 ini akan selalu menjadi bilangan bulat. Ya, nah, ini bukan teh ya, ini tangan Pak Janel jempol semua, ini pembulatannya, ngetiknya suka salah-salah, typo ya. Nah, apa yang kita dapetin? Ya, no, ini, udahlah. Nah, kalau kita anggap bilangan bulat, nah jadi sebenarnya salah satu aturan. Ini kan 2 bagaimanapun juga tetap bilangan bulat. Kita boleh keluarin dong, kan gitu ya. Karena kan nanti yang menjadi masalah adalah kurung peta. Ya, kurung peta lalu ditambah bilangan bulat 2. Jadi bisa seperti ini.
Pak Jenal agak-agak pilek nih, batuknya pencampur ya, batuk pilek. Nah, sehingga kita dapatkan posisi dalam kurung peta 3X ini akan sama dengan 2X dikurang 5/2. Dari mana Pak Jai? Ya 2 ini kita pindahkan ke kanan jadi negatif 2. Negatif 2 kurang setengah, negatif 2,5 atau negatif 5/2. Lalu X-nya, nah jadi X ini di sini kita bisa lihat, ya kan? X-nya ini berarti kan, ya ini kamu samakan dulu penyebutnya, 2 dikali 2, X berarti 4X, ya kan? Kemudian dikurang 5, nanti negatif 5-nya pindahkan ke kanan menjadi 4X, 3X dikurang tambah 4X, ya tadi kan 4X, berarti X-nya adalah 2 dikali dengan, ya kurung peta 3X ditambah 5 dibagi 4. Dari sini juga kelihatan bahwa X itu ringnya juga di bawah negatif 5/2. Ya, di bawah negatif 5/2. X di sini dengan X di sini, ini yang di sini kan maksudnya adalah karena include pecahan, include fraction, ya kan? Nah, dari sini kita boleh coba lalu ambil ya yang terdekat yang pertama. Kalau misalkan 3X, karena tadi kita katakan bahwa 3X selalu negatif 2, dan tadi kan katanya ini, nah kisarannya negatif 3, negatif 4. Kalau kita misalkan, kan gitu ya, 3X-nya ini negatif 6, hasilnya ya, berarti kan nanti X-nya logikanya negatif 2 kalau dibulatkan. Tapi di sini kita sedang mencari dia dalam pecahannya. Gunakan rumus yang ini. Berarti X sama dengan, tadi 3X dalam kurung peta, itu negatif 6, berarti negatif 6 dikali 2, negatif 12 ditambah 5, kita dapat negatif 7/4. Ya. Nah. Dan kalau kita buktikan, ya kembali ke operasional pertama 3X tambah 2 yang ini dalam kurung, nah yang ini, jadi kalau kita kembalikan pada awalnya adalah 3 dikali negatif, di sini X yang digunakan negatif 7/4, berarti kan didapat ya ditambah 2 sama dengan 2 dikali negatif 7/4 dikurang 1/2. Kita lihat apakah hasilnya benar atau salah, kan gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya benar atau salah. Nah, kita lihat. Nah, ini negatif 21/4. Negatif 21/4 itu kurang lebih 5 negatif 5, ingat tadi kalau 5 negatif 5 berarti dia negatif 5-nya dikurang 1 menjadi negatif 6. Ya, karena peraturan kurung petanya mintanya begitu. Ya, tambahkan 2, lalu ini negatif 7/2, ya, dari 2 dikali negatif 7/4 kan negatif 7/2 dikurang setengah, dapatnya negatif 8/2. Negatif 6 ditambah 2 hasilnya negatif 4, sebelah kiri, sebelah kanan hasilnya juga negatif 4, berarti X negatif 7/4 ini memenuhi persamaan yang dimaksud ya, persamaan ini tadi. Nah, ya. Lalu kita coba bilangan berikutnya, kan begitu. Nah, pada posisi tadi kan kita ambil negatif 6, bagaimana kalau kita ambil negatif 7? Ya, lagi-lagi Pak Jai ingatkan, yang dalam kurung peta ini kan apapun ceritanya dia dibulatkan dengan kategori kalau negatif berarti ambil bilangan bulatnya dikurangkan dengan 1. Kan gitu. Sekarang kalau negatif 7 kita misalkan. Nah, dengan langkah yang sama seperti di atas kita dapatkan ya nilai X-nya ini adalah negatif 9/4. Lalu kita coba lagi apakah benar, kan begitu ya. Nah, yuk kita lihat. Nah, ternyata juga dia negatif 5 sama dengan negatif 5. Berarti yang ini juga memenuhi dari operasi persamaan tadi.
Nah, dengan demikian kita dapatkan akar-akar. Biasanya kalau bilang akar-akar berarti kan ada X1, X2. Jadi ini istilahnya X-nya yang pertama, ini adalah X yang kedua, kita dapatkan. Ya, ini kamu sebetulnya boleh coba ke 3X bagaimana kalau negatif 8. Kejadiannya seperti apa. Ya, tapi ini kan karena dibuat video menghemat waktu. Nanti kamu boleh buktikan sendiri bagaimana kalau 3X dalam kaitannya negatif 8. Apakah sama, kan begitu ya. Ternyata kan hanya dua ini saja yang memenuhi. Ini yang dimaksud dengan tadi all the roots, ya, akar-akar yang memenuhi. Yang memenuhi berarti adalah negatif 7/4 dan negatif 9/4. Jadi kalau kita jumlahkan, ya, negatif 7/4 dikurang 9/4 dapatnya negatif 16/4, maka hasilnya adalah negatif 4. Begitu ya.